Jadi mengatakan akan menindak tegas, tapi prakteknya di lapangan terus saja. Jujur saya katakan kita kenal adanya Perkap Kapolri tentang proses penyidikan. Itu tujuannya bagus, terutama dalam pertanyaannya sangat bagus terkait dengan bagaimana cara memberantas mafia hukum atau industrial hukum yang dikaitkan dengan pasal-pasal karet serta investasi yang ada di Republik ini. Terkait dengan mafia hukum atau industrial hukum, saya lebih senang menyebutnya mafia peradilan. Status mafia peradilan saat ini sudah sangat akut, ya, stadium akut bahasa saya, bahkan sudah sangat tidak ditolerir lagi. Oleh sebab itu, harus ada keberanian dari pemangku kekuasaan, ya, baik di eksekutif, yudikatif, dan legislatif, memberanikan diri untuk menambah atau merubah sebuah lembaga negara yang kita kenal dengan namanya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Tentunya kita amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan perbaiki atau revisi Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. Ganti nomenklatur Komisi Yudisial menjadi Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan. Saat ini tidak ada lembaga yang bisa mengawasi dengan tuntas praktek-praktek mafia peradilan di Republik ini. Walaupun kita tahu secara gamblang di kepolisian ada Kompolnas, ya, di dalamnya juga ada Inspektorat Pengawasan, di Kejaksaan ada Komisi Kejaksaan, di dalamnya ada pengawasan juga, Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Bahkan sekarang ada Satgas 53. Terus di hakim juga begitu. Ada badan pengawasan. Tetapi semua ini bukan penindakan yang bersifat pro justisia. Artinya hanya penindakan bersifat administrasi. Bahkan saya lebih ekstrim mengatakan lembaga ini antara input dan outputnya itu tidak balance. Uang yang keluar, uang negara yang keluar cukup besar membiayai lembaga-lembaga ini, akan tetapi outputnya jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, lembaga Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan bisa diharapkan melakukan tindakan pro justisia, mengawasi perilaku-perilaku oknum penegak hukum dan karyawannya dan stafnya. Antara lain kita tahu penegak hukum yang ada itu mulai dari advokat, jaksa, ya, hakim, polisi atau penyidik di situ. Nah, ini bisa diawasi dan bisa dilakukan penangkapan, penahanan oleh Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan. Tupoksinya nanti akan mirip dengan KPK. KPK biarlah bertugas memberantas korupsi di eksekutif dan legislatif. Sedangkan untuk di yudikatif, pemberantasan korupsinya atau pemberantasan mafia peradilannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan. Dengan kondisi seperti itu nantinya, saya yakin dan percaya praktek-praktek mafia hukum atau mafia peradilan itu akan berkurang, akan bahkan bisa hilang. Saya harus jujur mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga penegak hukum
secara konsisten dengan tegas mengatakan akan menindak oknum yang nakal, akan menindak memecat oknum yang brutal, yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Ini jujur, saya juga tegaskan ini bagus ya, komitmen dari para pemimpin. Tapi pertanyaannya, para pemimpin yang ada di pucuk kekuasaan dalam arti kepolisian, kejaksaan, ya, beliau-beliau juga kan pernah, atau di Mahkamah Agung, beliau-beliau juga pernah dari polisi pemula, jaksa pemula, atau hakim pemula, dan beliau tahu praktek-praktek itu. Atau beliau juga pernah, tanda petik, keserempet hal-hal tadi. Dan itu adalah fakta perjalanan karirnya. Jadi mengatakan akan menindak tegas, tapi prakteknya di lapangan terus aja. Jujur saya katakan, kita kenal adanya Perkap Kapolri tentang proses penyidikan. Itu tujuannya bagus, terutama dalam praktek penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan dan seterusnya, harus ada gelar perkara. Tujuannya bagus Kapolri itu, supaya tidak serta-merta penyidik dengan penyalahgunaan wewenang menetapkan seseorang jadi tersangka, tapi harus melalui gelar perkara. Prakteknya banyak oknum yang bermain di situ. Pada saat gelar perkara minta sejumlah uang dengan alasan untuk uang saku peserta rapat, peserta gelar perkara. Ya, ini oknum terlalu banyak yang seperti ini menyebabkan pelapor itu harus memberikan. Terus nanti terlapor juga kalau mau dikatakan hasilnya seperti apa, ini juga ada ruang-ruang yang memiliki resistensi untuk penyalahgunaan wewenang. Tetapi dengan nanti adanya komisi pemberantasan mafia peradilan yang seperti ini akan kurang dan akan takut. Dan komisi ini diharapkan adalah komisi yang independen, seperti dengan KPK. Kalau itu terwujud, saya yakin dan percaya investor akan masuk ke Indonesia karena ada rasa nyaman berinvestasi di Republik ini. Dan kalau ini juga terwujud, Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan ini akan mengawasi rancangan undang-undang, berjalannya rancangan undang-undang yang produknya nanti adalah pasal-pasal karet. Jadi dari awal sudah bisa mengendus, mencium bahwa rancangan undang-undang tadi akan merupakan pasal karet. Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan bisa dilibatkan untuk mengawasi pasal-pasal karet, mencegah terjadinya pasal-pasal karet. Itu sangat penting, dan kita sama-sama sepakat untuk melawan mafia peradilan, melawan mafia hukum, dan tidak setuju dengan industrial hukum yang terjadi di Republik ini. Itu saja jawaban saya, mudah-mudahan memuaskan, dan mohon maaf apabila ada yang tersinggung, karena saya menyatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Oke, terima kasih. Buat para sahabat Adi Warman yang ada dimanapun berada, kepada para sahabat yang ingin bertanya, tentunya Serambi Adi Warman akan menjawab. Silakan bertanya seputar tentang hukum, seputar tentang praktek-praktek mafia peradilan dan keadilan itu sendiri. Akan sangat berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Adi Warman. Itu saja barangkali, saya tunggu pertanyaannya dan insya Allah akan saya jawab sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.